Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ramadhani dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini kita akan membahas mengenai firewall filter pada mikrotik. Nah, di sini nanti kita akan membahas 7 materi, yaitu tentang konsep chain firewall filter, konsep IP dan firewall, firewall strategi, contoh kasus 1, 2, dan 3, install Docker Kubernetes Lab, blokir website, firewall lock, network time protocol, dan blokir akses pada jam tertentu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep chain. Konsep chain adalah metode pengaturan lalu lintas data yang menggunakan sekumpulan aturan untuk menentukan apakah paket data diizinkan atau ditolak. Kemudian di sini ada komponen utama. Yang pertama yaitu paket data. Itu adalah informasi unit yang dikirim melalui jaringan. Yang kedua yaitu aturan atau rules, yaitu kriteria yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan alamat, IP, port, dan protokol. Yang ketiga yaitu chain. Itu adalah urutan aturan yang dievaluasi secara berurutan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis chain, yaitu yang pertama input chain, output chain, dan forward chain. Apa sih itu input chain? Input chain itu adalah mengatur paket yang masuk ke sistem, digunakan untuk memfilter lalu lintas yang ditunjukkan ke server. Lalu selanjutnya output chain. Output chain adalah mengatur paket yang keluar dari sistem, digunakan untuk mengontrol lalu lintas yang dihasilkan oleh aplikasi yang berjalan di server. Yang ketiga, forward chain. Itu adalah diteruskan dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka lainnya, berguna untuk konfigurasi router. Di sini kita akan bahas if then. Kita pilih yang IP, pilih firewall, lalu pilih yang filter rules, dan kita klik add. Nah, di sini ada tab general, advanced, extra, action, dan status. Pada tab-tab ini IF-nya itu adalah general. IF itu adalah sebagai parameter di mana suatu paket akan kita terima atau kita blokir. Atau dalam kata lain yaitu aspek dan drop. Jadi general itu sebagai IF-nya dan untuk action ini sebagai T-nya. Jadi action ini yang menentukan paket diterima atau tidaknya. Contohnya di sini semisal kita ingin blokir ping dari laptop atau PC ke router. Chain-nya kita ubah menjadi input, kemudian search address-nya kita isi dengan IP PC1, dan protokolnya kita ganti menjadi ICMP, dan action-nya kita drop. Lalu kita ke contoh yang kedua, yaitu ingin blokir akses Facebook dari laptop atau PC. Chain-nya kita ganti menjadi forward, dan protokolnya kita ganti menjadi TCP, lalu destination portnya kita ganti menjadi 443, dan destination address-nya kita isikan IP Facebook, semisal IP-nya itu 1.1.1, dan action kita drop. Nah, jadi ini adalah contoh konfigurasinya. Selanjutnya firewall strategi. Itu memiliki dua cara. Yang cara pertama adalah aspek view drop any, dan yang cara kedua yaitu drop view aspect any. Apa sih maksud dari cara 1 dan cara 2 dalam firewall strategi itu? Maksudnya itu yaitu di cara 1 kita buat konfigurasi yang diizinkan, kemudian baru kita blokir. Dan di cara kedua maksudnya itu kita memblokir dulu baru mengizinkan. Di
sini ada contoh kasus 1, yaitu ingin PC 1 bisa ping ke router dan sisa PC-nya tidak bisa ping ke router. Itu menggunakan chain apa dan strategi apa yang kita gunakan. Di contoh kasus yang tadi, kita akan menggunakan chain input, dan strategi yang akan kita gunakan yaitu accept drop view ani. Caranya yaitu kita buka firewall, kita add, kita klik general, dan chainnya kita ubah menjadi input. Untuk SRC address-nya menggunakan IP PC1 yaitu 10.10.10.254. Habis itu protokolnya kita ubah menjadi ICMP dan kita klik Asian, kita pilih accept, apply, oke. Jika sudah, kita add lagi, kita pilih general, dan chainnya kita ganti menjadi input. Di sini protokolnya kita ganti menjadi ICMP, dan kita klik action, dan kita pilih drop, kita klik apply, oke. Habis itu kita ke Pendek Lab lagi, kita masuk ke PC1. Di sini kita ketikkan ping IP mikrotik kita, yaitu 10.0.137.107. Di sini seharusnya hasilnya akan TTL. Hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu jika berhasil, kita lanjut ke PC2. Kita ketikkan ping, lalu kita ketik IP mikrotik. Nah, di sini hasilnya timeout. Lalu kita coba di PC3. Hasilnya timeout juga. Itu artinya konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil, karena di contoh kasus yang ke-1 yang bisa ping yaitu hanya PC1, PC2 dan PC3 tidak bisa. Lalu selanjutnya contoh kasus yang kedua, yaitu ingin hanya beberapa PC1 dan PC2 bisa ping ke server, sisa PC-nya tidak bisa ping ke server yaitu PC3. Itu menggunakan chain apa dan strategi apa yang akan digunakan. Dalam kasus yang kedua, kita akan menggunakan chain forward, dan untuk strateginya kita akan menggunakan accept drop view ani. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan server. Sebelum menambahkan server, kita akan menambahkan ethernya terlebih dahulu. Caranya kita klik mikrotik, dan di situ ada pilihan edit, kita klik, lalu kita scroll. Nah, di sini ada tulisan Ethernet. Tadinya itu Ethernetnya itu hanya 4. Kita ganti menjadi 6. Jika sudah, kita klik save. Lalu tambahkan servernya, kita klik pilih node 12 PC, lalu namanya kita ganti menjadi server. Untuk ikonnya kita ganti menjadi desktop 2 PNG, kita klik slash. Jika sudah, kita save. Lalu kita sambungkan kabel mikrotik ke server. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP untuk servernya terlebih dahulu. Kita klik kabelnya, nanti akan tulisan edit.
Lalu IP yang akan kita gunakan yaitu 192.168.1.1. Lalu jika sudah, kita klik apply. Lalu kita masukkan Winbox. Kita pilih IP, pilih yang IP address dan kita add. Di sini IP addressnya kita masukkan 192.168.1.1/24. Lalu interface-nya kita pilih Ether 5. Lalu apply, oke. Jika sudah, kita masuk ke PenetLab, kita klik server. Di sini kita ketikkan IP spasi 192.168.1.2/24. Lalu spasi 192.168.1.1. Nanti akan muncul seperti ini. Habis itu kita coba ping, ketikkan ping 192.168.1.1. Nah, di sini hasilnya timeout. Kita coba ketikkan show IP. Lalu kita coba ping ulang lagi. Nah, di sini hasilnya TTL. Artinya konfigurasinya berhasil. Lalu kita akan mencoba konfigurasi di PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini datanya kita hapus dulu. Lalu kita add, kita pilih general, dan chainnya kita pilih forward. Untuk SRC addressnya kita ganti menjadi IP PC 1. Untuk destination addressnya kita ganti menjadi IP MikroTik. 192.168.1.2. Dan protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kita klik action, accept, lalu apply, lalu oke. Jika sudah, kita add lagi. Kita klik general, SRC addressnya kita ganti menjadi IP PC 3. Dan destination addressnya kita ganti menjadi 192.168.1.2. Lalu protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kita klik action, lalu kita pilih accept, kita apply, kita oke. Lalu kita add lagi destination SRC addressnya kita kosongkan saja, dan untuk destination addressnya kita ganti menjadi 192.168.1.2. Untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kita pilih action, lalu pilih drop, lalu apply, oke. Habis itu kita kembali ke PenetLab. Kita masuk ke PC 1. Di sini kita coba ping ping 192.168.1.2. Hasilnya TTL ya teman-teman.
Lalu kita coba di PC 2. Hasilnya timeout. Lalu kita coba di PC 3. Hasilnya TTL ya. Artinya konfigurasi contoh kasus yang kedua itu berhasil. Lalu kita lanjutkan untuk contoh kasus yang ketiga, yaitu ingin router tidak bisa ping ke beberapa PC, yaitu PC 1 dan PC 3, dan sisanya router bisa ping ke PC yang lain, yaitu PC 2. Itu menggunakan chain apa dan strategi apa yang kita gunakan. Untuk contoh kasus yang ketiga, kita akan menggunakan chain output, dan strategi yang akan kita gunakan yaitu drop view accept any. Chainnya kita ganti menjadi input, destination addressnya kita ganti menjadi 10.10.10.254 PC 1 ya. Lalu protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kita pilih Asian, kita drop, apply, oke. Lalu kita add lagi, kita pilih general, kita ganti menjadi output, destination addressnya kita ganti menjadi IP PC 3. Lalu protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kita pilih Asian, kita drop, lalu apply, oke. Kita add lagi, pilih general, pilih C-nya kita pilih forward, C-nya kita pilih output, lalu SRC address dan destination addressnya kita kosongkan saja, dan protokolnya kita ganti menjadi CMP. Actionnya kita aspek, kita apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke PenetLab, klik MikroTik, dan disitu kita ping PC 1. Dan di sini hasilnya paket reject, itu artinya sudah terblokir. Lalu kita coba ping yang PC 2, seharusnya TTL. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu kita coba ping yang PC 3. Nah, di sini hasilnya paket reject juga, terblokir juga. Lalu kita coba ping IP yang untuk server, yaitu 192.168.1.2. Seharusnya hasilnya TTL. Nah, di sini hasilnya TTL. Berarti konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal Docker ke PenetLab. Docker adalah sekumpulan platform sebagai produk layanannya sebagai virtualisasi tingkat US untuk mengirimkan perangkat lunak ke dalam paket yang disebut kontainer. Docker ini memiliki tingkatan gratis dan premium. Caranya yaitu kita close lab, lalu kita pilih device, lalu di sini kita akan mendownload yang Ubuntu desktop 20.04. Kita klik yang get device, ditunggu saja sampai fotonya selesai dan hanya menjadi hijau seperti ini. Di sini saya sudah download, jadi kita lanjutkan saja. Kalian klik sistem, pilih sistem setting, dan klik fix permission, lalu klik OK biasanya. Lalu jika sudah, kalian masuk ke running labs,
masuk ke lab yang tadi sebelumnya. Jika sudah, di sini kita akan menambahkan Docker. Caranya yaitu kita klik pilih node, lalu pilih docker.io, lalu namanya kita ganti menjadi Ubuntu. Lalu primary Kotlin-nya kita ganti menjadi RDP, lalu save. Selanjutnya di sini kita akan mencoba blokir website. Yang pertama kita tambahkan Docker. Caranya kita klik, kita pilih node, pilih docker.io, lalu namanya kita ganti menjadi Ubuntu desktop. Lalu ikonnya kita ganti menjadi desktop 2 PNG. Lalu kita scroll, icon 1 di HCP nya kita checklist. Lalu primary console-nya kita RDP. Dan di sini lalu kita save. Jika sudah, kita sambungkan kabel Ubuntu dengan MikroTik. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada Ubuntu desktop ini. Kita buka Winbox, di IP, pilih address, kita add, kita masukkan IP-nya itu 92.168.2.1/24. Lalu interface-nya kita ganti menjadi Ether 6, lalu oke. Lalu kita pilih IP lagi, pilih DHCP server, pilih DHCP setup, menjadi Ether 6, lalu kita next saja. Habis itu kita masuk ke Penetlab, kita nyalakan Ubuntu desktopnya. Jika sudah, kita klik, kita tunggu. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Klik OK, kita tunggu sampai muncul tampilan. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kalian klik menu, lalu kalian ketikkan di pencarian terminal, lalu kita klik yang Met Terminal. Lalu di sini kita ketikkan IPA. Nah, di sini IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.2.254/24. Di sini kita coba ping internetnya sudah connect atau belum. Kita ping 8.8.8. Nah, di sini TTL, artinya internetnya sudah connect. Jika sudah, kalian klik gambar Firefox, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kalian klik di pencarian, ketik YouTube. Ini kita akan mencoba mengkonfigurasi memblokir YouTube. Kita masuk ke Winbox, lalu kita pilih IP, pilih firewall. Di sini C-nya kita pilih forward dan protokolnya kita ganti menjadi TCP. Destination portnya kita ganti menjadi 443. Lalu kita ke advanced, TLS hostnya kita ketikkan youtube.com, karena yang akan kita blokir yaitu YouTube. Habis itu kita pilih action,
Lalu kita pilih drop, apply, oke. Habis itu kita masuk ke Ubuntu desktopnya lagi. Kita coba ketikkan YouTube lagi. Nah, jika seperti ini berarti artinya sudah terblokir, artinya konfigurasinya berhasil. Lalu kita buka Winbox, tap 2 kali yang konfigurasi sebelumnya. Lalu di action di bawahnya kan ada tulisan log kotak itu, kita centang. Lalu log prefix-nya kita di sini saya namain nama akses YT. Fungsi log itu mengetahui siapa saja yang bisa mengakses YT. Itu Penet Lab. Di sini kita refresh. Kita tunggu. Lalu jika hasilnya sama seperti tadi, kita buka Winbox lagi, kita pilih logs. Nah, di sini namanya kelihatan ya. Lalu kita lanjutkan mengkonfigurasi network dan protokol atau melihat waktu pada Mikrotik. Caranya kita ke sistem, lalu pilih log, lalu kita. Nah, di sini kan waktunya itu berbeda dengan waktu yang ada di laptop kita. Di sini kita akan mengubahnya. Nah, pada time zone name-nya ini kita ganti menjadi Asia Jakarta. Kita cari. Di sini kan waktunya menjadi sama yang ada di laptop. Jika sudah, kita apply lalu oke. Kita klik yang di atas, lalu ada tulisan attempt, kita klik. Nah, di sini waktunya sama kayak tadi. Lalu jadi begitulah konfigurasi mengenai network dan protokol. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi blokir pada jam tertentu. Kita klik, caranya yaitu kita klik konfigurasi pada sebelumnya, kemudian kita pilih ekstra, kita pilih yang time. Di sini waktunya kita ganti menjadi jam 8. Lalu yang sampingnya kita ganti menjadi jam 9. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, berarti konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil.